Jumlah tray karo dipisahkan. oke. Oh iya. Pakai pensokong distilasi 1 D410. Data yang diketahui kita perlu masuk nilai lagi, heavy, jumlah stage minimum, jumlah security, sifat minimum, lokasi feedback dari apa? Dari simulasi kita. Simulasi yang sehat. Ya. Terus yang poin menentukan densitas vapor liquid itu juga dari basis yang utama. Nanti teman-teman bisa klik unit basis, terus klik kolom environment. Nah terus kan bisa klik masing-masing kondenser sama di boilernya. Oh nanti ada densitas dari masing-masing Ada, itu ya. ada. Kalau mau lihat densitas vapor liquid bisa dilihat biasanya kan dari bagian worksheet itu bagian atas. Ya. Misal misalnya vapor 0 berarti DE liquid, kalau vapornya 1 berarti DE full vapor. Terus udah. Terus yang B menghitung liquid vapor flow factor. Oke. Itu dari Tauler ya teman-teman. Dan nilai VL-nya ini dari yang atas tapi dikonversi ke kilogram per second. Terus nanti nilai FLV top-nya ya tinggal pakai rumus ini LW per PW dapatnya sekian. Terus FLV bottom juga sama tapi pakai data bottom. Pakai data bottom. Iya, memang kan Oh iya, datanya. data ini. Terus menghitung flooding vapor velocity. Nah itu teman-teman bisa nentuin asumsi plate spacing-nya. Kalau aku pakai 0,5. Ini adjustable ya, bisa juga diganti. Terus menentukan nilai K1 dari grafik untuk mendapatkan nilai K1 dari FLV. Nah misal menghitung K1 top berarti pakai FLV top dan begitu pun lainnya. Terus habis itu dapat UF top. Dapat juga untuk K1 bottom dapat UF bottom. Oke. Terus di sini aku memakai asumsi persentase floodingnya 80%. Karena biasanya kalau di Tauler itu biasanya pakai 80 atau 85. Aku pakai nilai minimum karena kan semakin kecil nilai floodingnya berarti kan semakin bagus. Akhirnya dapat nilai UN top-nya pakai US top ya. Berarti UN top-nya 2,839 meter per second. UN bottomnya juga. Terus menghitung maksimum volumetric rate. Jadi kecepatan volumetric maksimum. Jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Nilai V top-nya juga sama dari nilai V top dan harus pakai row V yang top. Untuk V bottom berarti harus pakai nilainya bottom. Oke. Berarti sih data densitas top karo bottom itu gak menghitung persamaan raket dan lain-lain itu kan enggak Nggak kan? usah, kita sudah ada di IC. Basis. Sip. Terus menghitung net kolom area. Nah rumusnya juga udah jelas. Jadi tadi Tauler. Nah dapat nilai AN top dan AN bottom. Nah AN bottom dia lebih besar daripada AN top. Sehingga sisi dulu. Nah ini apa? Net kolom area. Berarti area yang dibutuhkan untuk free-nya itu Menempati. ini udah lewat. Oh iya. Lewat juga di kontak ya. Terus kenapa kok bottom lebih besar? Itu kan logikanya free-nya kan akan turun ke bawah sini teman. Makanya dia butuh tempat yang lebih gede. Nanti kan di bottom kan dia nanti diuapkan sama reboiler kan. Gitu. Kalau di atas kan dia kebanyakannya uap atau dasar itu makanya dia cuma butuh area yang lebih kecil. Terus sectional area itu di Tauler juga ada, kita pakai asumsinya dan kamarnya 12%, berarti sisanya adalah 88%, sehingga rumus AD nya AN per sisanya 0,88. Terus menghitung kolom diameter itu kalau digambar bisa dilihat ya kolom diameternya sebelah mana. Nah, rumusnya ada apa, ada PD itu. Itu. Terus nah kita bisa lihat nilai DC topnya sama DC bottom itu mana yang lebih besar. Kalau misal DC bottomnya yang lebih besar berarti itu yang distandarisasi. Kalau DC topnya besar itu yang distandarisasi. Nah karena ini yang lebih besar bottom, jadi kita standarisasi yang bottom dengan nilai 2123 mm. Simbol kayak bintang itu lah maksud ID atau DC balik. Oh hasil perhitungan. Hasil perhitungannya. Ya.
dari bawah itu kan. Dan tabelnya ini dapat dari ini ya guys, tabel ANSI B3610. Tonggonku soalnya. Siap. Menghitung ILD, liquid flow arrangement. Ini buat nentuin ya guys, aliran kita itu reverse, single pass atau multipass. Tergantung sama ILD-nya atau diameter pipe. Susunan aliran liquid tadi itu sing masuk plate di distilasi itu sing dimaksud apa ya apa? Antara LD dan LD. Berarti ini sih mengalir sepanjang distilasi. Nah, reverse berarti ini untuk misal masuk nah misal reverse itu berarti dia masuk ke atas. Terus dia harus balik kayak ini itu reverse. Tapi nek single pass itu Ini hanya berkontak sekali. Sekali toh. Yang multipass ya berarti atas bawah. So reverse gimana? Ini itu Ini? bolak-balik. Dianya, Oh. itunya apa guys? Mereka Iya. Belum tahu itunya. Hanya Raden sendiri yang tahu itunya. Nah, itu bolak-balik. Ini aku kui, maksudnya kui. Kamu tahu kui kan? Kue, iya. Bukan kui. Iya tahu ya. Kamu. Ya, misalkan. Jadi apa itu lengkap? Maksudnya lengkapnya itu kenapa harus reverse, kenapa Oh, oke. Nah, kalau pencahnya kita itu kan dari grafik ya guys. Dari grafik juga 30 antara DC sama liquid flow rate. Liquid flow rate kita itu dapatnya sekitar berapa ya? malah buat nentuin ini taruh Nilainya ini 0,0122 alias enggak. Alias 1,22 kali 10 pangkatnya 2 gitu. ya. Dapatnya adalah close flow single pass, yang dimana itu adalah aliran yang sering digunakan dalam sistem distilasi. Selain kita keluar, kita juga ada asumsi sih, kalau misal DC-nya lebih dari 1, maka otomatis D-nya masuk cross flow single pass ya. Dan terbukti dalam grafik. Kemudian menghitung professional state design, ada apa aja, ada DC yang tadi dari hasil standarisasi, ada professional area yang Ini dari perhitungan dulu PA kan. tapi yang kali ini Jenny pakai D-nya yang ini jadi standarisasi. Yang dari bentuk tabel tadi kan, yang ambil Bintang. ya, yang ambil yang terbesar tadi. Oke. Terus luas dan kamar area ya tadi, tapi pakai D-nya, pokoknya D-nya baru ya guys ya. Ya, Sampai bawah wear height. Wear height kita pakai asumsi 40 sampai 50, kita ambil tengah-tengahnya 45. oke. Wear length dari plot dapatnya ini LW per DC ini ya. Terus dapatnya 0,75 guys, ini dapat ini karena diperhajinya kita berikan ke garis diagonal, dapat nilai LW per DC sekitar 0,75. Terus dapat nilai LW nya substitusi Iya. substitusi dapatnya nilai LW ini. Terus sekarang terakhir adalah checking design. Lagi sendiri. Checking design itu kita cek heating, pressure drop, sama dan kamar. Duh, sinal itu meneh aku lali. Masih limit rate ya yang pakai tekan di atas ini ya kita lihat di atas ya. Terus kalau liquid rate minimum berarti dia pakai 70% karena kita asumsinya heatingnya itu maksimal 70%. Terus HW yaitu rumusnya lebih tahu ya. Oke. HW max, HW min juga sama. Nilainya cuma beda di sini nih. Oke. Lanjut. Terus menentukan K2, tadi udah K1, sekarang udah K2. Nah ini nilainya dari nilai nih HW plus HW ini. Ya, Dapat ditabrakan, terus dapat ini K2, nah 30,4. Terus dapat nilai vapor velocity UH, rumusnya juga kelihatan di sini. Terus aktual minimum vapor velocity. Nah ini harus oke. UH aktual harus lebih dari UH minimum.
kalau lebih dari itu ya nanti akan terjadi gitu, berpotensi terjadi gitu. Terus ada blood pressure drop, ini ada estimasinya. Iya, Ini kita melakukannya juga. Ini offset sih. garis diagonal itu maksudnya apa sih? Mana tuh? 1,25 itu sih. Thickness per hole Oh. diameter di atas. Oh iya, ini asumsi nggak sih pelat karo hole itu? Ya, asumsi 5, hole-nya 4 asumsi. Terus dapat nilai ini kan di plot. Sebenarnya ini nggak ada kan, harusnya tak ada garis ini. Cuma karena dari offset, ini kita asumsikan ini Di atasnya. adalah 1,2. Oke. 5. Nah, hitung satu dari gitu berapa. Terus menghitung Waduh banget. residual Cok, anjir. Itu kaca siji. Gila, Enggak apa-apa lasnya. langsung. terus untuk residual fat dapat ini ya guys. Sini jangan residual ada nutrisinya untuk apa? Cek, Cari residu. Tapi kemarin nggak gitu nih kita coba. itu Oke. fungsi cari ya guys fungsinya. Total drop. Itu dulu total pressure juga ya. Itu total drop. Ya ini Ini lucu banget. drop. Terus menghitung Total drop kan. ini guys itu Sing gak sing 150 itu kan. Sing iin gak mau menit terus itu. Pancet aku terus. Kan aku guys. kalau ini ada syaratnya harus di bawah 150 dan ini sudah memenuhi. Kalau kamu belum bisa ubah dari thickness-nya, dari Spacing. hole diameter, Itu harus spacingnya ya sih. Spacing. kan itu HE ini spacing, hole diameter. Tapi spacing itu. Enggak sih iya. Sing 0,05. Iya, itu kan tadi kan itu kan bisa bisa jadi kan. Heeh. Karena aku sinar itu gantinya itu tuh. Apa? Coba tunjuk kemarin. Nari dari hole diameter. Si asumsi-asumsinya itu Soalnya kan. kita toko rumusnya ya itu. Kan HJ kan ya diameter otomatis bisa ke AW. AW. nah itu habis itu sebenarnya harus sistem itu jadi apa ele kan dia kan hitung sama L kan HJ HW kan HW lah kan tuh spesifik kan juga kan HW L itu Oke, terus lanjut. terus di dalam kamar ada HP, ini kan udah jelas kok guys. Terus ditahukan semuanya. Presiden style, waktu tunggal harus lebih dari 6 second. Kalau semisal Ini lebih terlalu dari 6 second, 3. tidak. Kalau Fokus, semisal- fokus. Kalau kurang Ya. kontak dia distilasinya tidak maksimal. Ya, dia tidak bisa mencapai titik keseimbangan. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kayak kurang. intinya membutuhkan mulai apa ya ini kayak namanya sebenarnya namanya kontaknya biasa P maksud intah ora tungguin. terus ya bener sih tak pusing gue Kalau lebih juga sama guys, dia terlalu cepat, jadi nggak cepat terlalu lama kontak. kan terlalu lama itu ya gak efisien Pasti kontak loh. Oke. Jadi benar-benar harus diperhatikan. iya jadi mana kudunya itu bisa apa ya kontaknya itu intinya aslinya selalu di sini nanti nggak sih kan otomatis dia bisa bereaksi tidak bisa apa ya berkontak Nggak kalau ada reaksi, lebih jelasin. aku wes merevisi karena aku Iya. Lanjut, Terus. tipis lagi. Terus check entrainment, ini perlu dicek ya guys. Apa? Cek kamu entrainment. Ya. Lupa aku pengertian. Iya tuh udah. Pokoknya dia gabungannya sama Fadil. Iya, latih hubungan. oh iya jadi sebenarnya Meeting. cek entrainment untuk mengetahui
Yang rembes iku ayo. Iya, rembes itu nek flooding Nek dene ikut ke atas iku namanya apa? Ini bukan sih rembes. Flooding itu Flooding itu banjir. Nek whipping kan kerembes. Iya, whipping kerembes. Nah, Terus iya, Rembes itu apa berarti? rembes ku wipi. Iya, whipping Flooding itu kerembes. sampai melok. Yo, Sampai jadi hampir tapi melok ke dukur. atas. Ini lek whipping itu rembes karena apa? Karena Tekanannya itu rendah. kecil. jadi Makanya jadi ikut ke bawah. tertahan itu ikut ke bawah ke bawah teringan. Sedangkan nek liquid iku dengan uap iku ikut ke Kalau atas. uapnya itu terlalu tekanan uapnya terlalu gede, otomatis dia kan bakalannya flooding terus akhirnya nek sing nggak bisa nih gue Sampai selanjutnya itu jenis apa? flooding. Flooding. Flooding bukannya banjir ke bawah ya? Ya kan karena ke atas. Nah, iya, tapi ikut ke atas. Lah entremen itu apa? Gitu. Kan tekanannya gede. Tekanannya gede kan, otomatis kan fluidane itu kan liquidnya sing kon ukur, ya kan? Liquidnya kon ukur kan otomatis ikut terbawa oleh uap. dia kan gak iso apa ya? Dia ikut terbawa oleh uap mundur ambek kan akhirnya kan dia kayak harusnya saya tahu sih. Flooding, ya pengertian flooding. Amber itu memang kudunya amber. Ya, kemudian kan sampai train ke selanjutnya. Nah itu jenis flooding. Dan itu kan, Kudu. Lek distilasi itu memang amber. oh iya. Lek flooding itu dia itu liquidnya sing tertahan di terikmal memang sampai mendukur. Betul. Amber kan memang kudunya kan memang amber mengisor. Harus turun ke bolong-bolongnya guys. Metarea. Bolong. Aku udah capek nih. Jadi teorinya adalah mencari perbedaan flooding dan Oke. Entremen itu apa? Iya sampai itu entertainment lagi. Liquidnya emang kudu amber. Dalam presentasi emang kudu amber. Tapi boleh sampai ke atas. sampai aku lihat ini Belum catatan dia. Oke. Liquidnya amber terus ya apa? Jadi itu ini gambar kan bisa aja ya, karena dia tekanan iso tuh. Bukan gini tuh. Gini jenenge plate, tray. Iku ana iki kan. Nah, ning kene iku ono weir. Weir ini kan digenakan liquid yang goreng tray bolong-bolong kemasan. Nah, selama umurnya liquid wis sampai tertahan sampai weir, dia kan otomatis samber, berarti mengisor. Kan jadi konsepnya ngono. Nah, flooding itu malah sing dukur. sini mungkin kan dia rendah kan tekanan yang tadi saya gak bisa melewati weir makanya dia bocor nih samping-samping ini saya bikin itu jadi kan merembes karena tekanannya rendah jadi gak kuat mengangkat itu sampai melewati weir makanya dia modulnya itu gak sampai-sampai Oh iya. Soalnya aku kayak pernah jawab mengenai kudunya amber, tapi emang jadi dia kan memang kalau distilasi memang amber, bukan amber mbak, tapi itu dari Distilasi itu ke atas kan ya? Oh iya, entraining itu ketika liquid Distilasi jalannya ke atas kan? Iya, entraining bukan bukan Kan flooding. misalkan ada yang Nonton video gitu. diskonya tapi dia up Indonesia ya tinggi. maksudnya banjir nggak Up to the tray above ya sih. Sampai ke tray atas itu kan. Gitu loh. The liquid tray. Kan begini. Up to the tray. Ini ada yang turun, ada bolong-bolongnya di dibawa oleh faktor Ya, nah ini vapor kan? namanya vapor sama yang viscositasnya lebih Kecil. ya naik menguap. gas yang entrainment Ini pengertian entraining. pengertiannya adalah liquid Yang terbawa oleh uap. terbawa oleh uap hingga ke tray Tray lanjut ke atas, tray atas. Ke atas. tray atasnya ngono. Ya wis dari atasnya gitu. atasnya karena tekanan yang tinggi Oh, Flooding. kebalikannya whipping berarti ya? Iya.
Fading sih. Banjir. Nah, misal boleh flooding sus, sui. Oke, iya. Kalau flooding berarti gimana? Proses flooding. Jadi kan yang bikin kan terus. Bikin kan berembes yang bikin. Iya, tapi kan jadi kan. Ntar aku antar ke Poltek ya, Dev. Itu harus mari tuh. Ini itu bisa kabeh di Wow. Polisi nomor 11 kabeh di Sansuy. Oke. Cuma perlu disenangi apa Gimana sama kayak semester lalu gak sih? Iya wis. cuma perlu dibilangin lagi. Atau surat itu ya. Mechanical design itu juga sama kayak lihat. Iya, tangki ya. Cuma di sini kita cuma hitung tebal sel, tebal head, terus tinggi head, head menara hingga diperoleh head menara total buat desain. Udah. Kayak tangki ya gitu ya. Cuma aku nambahin tinggi total menara sama menara. Iya. Udah. Terus, nah ini masa dijelasin. Nah itu semuanya ngerjain. Iya. Kita, total berapa gitu? Oh, semua wis. Saya. Kuasain tapi aku udah. Aku